Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan, tapi dia wanita yang gak mau ditinggal. Diam-diam mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah dagangannya laris, tapi sejak itu dia malah makin parah sakitnya. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman. Dari kemaluannya seperti orang yang sedang haid, dan perutnya sering sakit. Dia berobat ke dokter sampai di USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya, tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya pas saya lihat foto USG-nya. Saya bilang ini aneh. Kalau USG kandungan gambarnya bulat biasanya apabila masih di awal kehamilan, tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli test pack. Dia pakai test pack, hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama, negatif juga. Sejak itu dia mulai pergi berobat ke orang pintar. Seorang kakek itu bilang dia disantet, ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa keenakan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dan dia pergi berobat ke tempat lain, orang pintar juga. Jawabnya cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular, dan ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat mengauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno. Tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang merupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan, dan adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Tamat. Oke, kita baca lagi ya guys ya. Gimana ya? Benarkah itu pocong? Makhluk apa? Benarkah itu pocong? Itu. Ada ini. Buset, dikit deh. Kamu dulu ya. Sebenarnya saya masih ragu, bercampur takut menceritakan kisah ini. Ibu saya pun tidak percaya dengan apa yang saya alami, bahkan menertawakan saya. Entah mengapa saya merasa di kamar ada penunggunya. Mungkin saya agak berlebihan, tapi kata kakek saya, di kamar saya terdapat akar pohon cemara yang konon tempat bermain bangsa halus. Jadi kejadiannya 3 hari lalu. Saya tidur di kamar saya yang jaraknya 3 ruang dari kamar ortu saya. Sekedar info, saya tertidur henggap ke arah pintu kamar saya, posisi miring ke kiri, dengan memeluk bantal guling saya. Kejadian sekitar jam 2. Saya setengah membuka mata saya melihat guling yang saya peluk tadi sudah di lantai.
dengan posisi berdiri. Saya pun segera memojok ke dinding kamar dan melempar guling saya dengan bantal. Pokoknya saya tidak ingat apapun saat bangun. Saya berada di ruang tamu dengan tangan memegang selimut. Saat itu ibu saya bertanya kepada saya, kamu semalam kenapa teriak sambil gedar-gedar pintu pas dibuka malah tidur di sofa. Setelah aku ceritakan, ibuku tertawa, padahal benar aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, walaupun aku tidak yakin benarkah gulingku ataukah itu pocong. Oke, lanjut. Yang mana? Setelah Semegi segugur. ini. Berurut-urut ya. Buset, Za, panjang banget. Jangan ah. Apa? Itu makhluk apa coba? Oke, dikit ah. Aku dulu ya. Seingatku ini adalah mimpi yang sangat nyata di masa kecilku. Kurang lebih usia 7 atau 8 tahun. Dalam mimpi itu aku sedang bermain petak umpet dengan teman-temanku. Segiat kurang 5 orang. Suasana saat itu mulai gelap. Sore hari menjelang maghrib dan entah berkabut atau ada asap. Lokasinya pun seperti banyak rumput tetapi tidak ramai di sekitarnya. Saat temanku mulai menutup matanya, aku segera mungkin mencari tempat persembunyian. Dari kejauhan aku melihat seperti gua yang memiliki pintu gerbang terbuka, tapi pikir panjang aku masuk ke dalam bangunan seperti rumah Teletubbies, tapi lebih nampak seperti kuburan Cina itu. Di dalam bangunan itu ada tempat yang berada di atas dan cukup lebar untuk 2 orang. Aku naik ke tempat itu dan duduk, lebih tepatnya posisi ngesot. Di dalam hati aku berkata bahwa teman-temanku pasti tidak akan menemukanku. Tempat ini dari luar terlihat pendek, tapi di dalamnya bisa muat sekitar 5 orang dan sekitarnya seperti diplester halus. Di dalamnya tidak terlalu berdebu dan masih ada cahaya yang masuk, entah cahaya dari mana, mungkin dari pintu gerbangnya. Dan mungkin karena saking lamanya menunggu atau entah bagaimana aku sudah tertidur di tempat itu. Aku terbangun saat mendengar samar-samar suara keributan saat mataku sudah mulai menyesuaikan pandanganku. Aku sangat terkejut atas apa yang aku lihat. Aku melihat makhluk hitam besar dengan tanduk yang besar dan menjulang ke atas sambil menyeret seorang wanita. Seiring makhluk itu mendekat ke dalam ruangan yang aku tepati, aku perlahan mundur untuk menghindari agar makhluk itu tidak bisa melihatku. Setelah mereka di dalam makhluk itu menutup gerbangnya dan aku dapat melihat makhluk itu dari dekat. Singkatku, sosoknya seperti iblis-iblis dalam film. Tangannya membawa sebuah tongkat berwarna hitam. Perlahan aku melihat apa yang dilakukan makhluk itu pada wanita yang dibawanya. Wanita itu tampak seperti manusia pada umumnya. Tidak ada yang aneh dari wanita itu. Bajunya berwarna biru langit yang sangat soft dan hanya selutut. Wanita itu menjerit-jerit kesakitan karena dicambuk oleh makhluk itu. Cambuknya seperti bara api yang menganggak dan suara lencutannya sangat memengkakkan telinga. Seketika tubuh wanita itu menghitam seluruhnya. Aku terkejut dengan kejadian itu. Aku sangat takut saat itu, tapi aku
tetap menyelesaikan semua itu. Lalu aku menutup mataku karena takut jika makhluk itu menyadari aku memperhatikan mereka. Aku tidak tahu apakah makhluk itu dari awal menyadari keberadaanku di sana. Aku hanya menutup mataku hingga aku mendengar pintu gerbang itu dibuka, lalu makhluk itu pergi. Dan aku tidak tahu mengapa setelah semua itu terjadi aku tertidur lagi dan pagi samar terdengar suara ibuku dan orang-orang sekitar yang menangis. Saat aku mulai membuka mata, aku melihat kedua orang tuaku dan warga sekitar sudah mengelilingi aku. Katanya aku sudah hilang selama 3 hari dan ditemukan dalam kondisi entah tidur atau pingsan. Mereka berhasil menemukan aku dengan dibantu Ustadz. Katanya aku dibawa ke alam lain sehingga tempat itu tidak bisa ditemukan atau dilihat siapapun. Memang sempat mendengar seperti banyak orang yang memanggil namaku dan berada di dekatku, tapi aku hanya seperti orang tidur yang malas bangun, hingga akhirnya aku benar-benar bangun dan melihat mereka semua dengan nyata. Itu semua di mimpiku yang sangat nyata. Pada kenyataan setelah aku bangun dari mimpiku itu, aku pun menangis sendiri jadinya. Tapi aku tidak merasa takut dengan mimpi itu. Aku malah ngerasa sedih entah kenapa. Lanjut. Part jebrot. Yang mana? Makhluk itu part 2. Ya udah. Oke, dikit aku ya. Ya. Mimpi yang sangat nyata aku alami kembali saat aku SMA. Aku memang orang yang takut dengan kegelapan, dan saat itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam tiba-tiba listrik di kampungku padam. Dan seperti sebelum-sebelumnya, aku selalu gelisah saat itu terjadi. Jantungku berdebar sangat cepat dan aku mulai sulit bernafas hingga akhirnya aku tertidur dan menahan itu semua. Air putih. Aku terbangun dari tidurku karena merasa seperti ada yang menengkan seluruh badanku hingga membuat badanku panas dingin, tapi aku belum merasa sadar seutuhnya. Lalu aku mulai sadar badanku sedang berputar-putar, tapi aku tidak berani membuka mataku karena dalam kondisi itu aku juga mendengar suara anak-anak kecil yang sedang tertawa kegirangan. Guys, lanjut part jebrot.